Jumpa lagi di channel Priska Sylvia. Tumpukan buku di depan ini adalah buku-buku yang saya ambil di perpustakaan tadi. Saya ambil dan saya simpan di sini karena di video segmen Dunia Buku kali ini saya akan membahas salah satu penulis favorit saya, seorang sastrawan dan seorang novelis terkenal dunia. Dan ini adalah buku-buku karyanya yang sudah saya baca dan saya koleksi di perpustakaan saya. Beliau adalah Paulo Coelho. Namanya sendiri agak aneh, Paulonya sudah biasa, tapi nama belakangnya itu Coelho. Selama ini saya sering mendengar banyak orang dengan sebutan yang berbeda-beda. Ada yang bilang Paulo Coelho, ada yang bilang Paulo Coelho, dan ada lagi yang lain yang aneh-aneh. Tapi setelah saya cari tahu di Wikipedia, di Google Translate tentang cara pembacaannya yang benar, rupanya dibaca yang benar itu adalah Paulo Coelho. Agak aneh, tapi saya rasa alangkah baiknya kita harus menyesuaikan, membiasakan diri untuk menyebut nama orang itu dengan ejaan yang benar. Selain ejaan namanya yang baru untuk saya juga menemukan beberapa istilah baru yang belum pernah saya dengar dan jarang sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, semoga setelah menonton video ini, perbendaharaan kata kalian bertambah dan pengetahuan kalian tentang istilah-istilah tersebut bertambah. Paulo Coelho lahir di Rio de Janeiro, Brasil pada tanggal 24 Agustus tahun 1947. Dia lahir dari keluarga menengah. Ayahnya bernama Pedro, adalah seorang arsitek. Ibunya bernama Ligia, adalah seorang ibu rumah tangga. Sejak awal, kedua orang tuanya mengharapkan Paulo Coelho untuk menjadi seorang arsitek atau seorang ahli hukum. Mereka menyekolahkannya di sekolah Jesuit, namun Paulo Coelho tidak betah karena dia kesulitan menyesuaikan diri dengan disiplin beribadah yang ketat di sana, sehingga akhirnya dia meninggalkan sekolah tersebut. Tapi di sekolah tersebut, dia menyadari bahwa dia mempunyai satu talenta, yaitu menulis. Saat kedua orang tuanya mengetahui talenta dan kegemaran Paulo Coelho dalam menulis, mereka yang sejak awal bercita-cita agar anaknya menjadi seorang arsitek, berusaha untuk menjauhkan Paulo Coelho dari kegemarannya ini. Jadi dia dilarang untuk menulis dan mereka menyekolahkannya di sekolah-sekolah yang tidak ada kaitannya dengan menulis, dan dia tidak diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan menulis. Karena semua yang dilakukan kedua orang tuanya ini tidak sesuai dengan kegemaran dan keinginannya, dia sering memberontak. Pemberontakannya ini dipandang oleh ayah ibunya sebagai gejala gangguan jiwa. Dan oleh karena itu, Paulo Coelho dirawat di rumah sakit jiwa sebanyak 3 kali berturut-turut, dan di situ dia menjalani terapi yang agak mengerikan. Terapi ini dilaksanakan atau dijalankan kepada pasien yang mengalami gangguan jiwa dengan cara menyetrumkan aliran listrik ke pasien tersebut. Pengalaman-pengalaman yang dialaminya selama menjalani terapi di rumah sakit jiwa dituangkan dalam sebuah novel yang berjudul Veronica Memutuskan Mati, atau diterjemahkan dari bahasa Inggris Veronica Decides to Die. Jadi dalam novel ini dia menceritakan tentang perlakuan-perlakuan yang diterima seseorang selama menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Meskipun sudah 3 kali menjalani perawatan di rumah sakit jiwa dan dinyatakan sudah sembuh, ternyata watak pemberontak Paulo Coelho tidak berhenti di situ. Dia mulai bertemu dengan teman-temannya, menjalani gaya hidup hippie. Gaya hidup hippie itu adalah gaya hidup Amerika Serikat yang mulai
tren pada sekitar tahun 1960-an, dan kalian mungkin bisa membacanya dalam bukunya yang ini, yang berjudul Hippie. Karena pemberontakannya ini, dia kemudian bertemu dengan seorang teman, dan mereka merintis sebuah komik yang berjudul The Kringha. Komik ini mengkritik dan memprotes rezim militer yang sedang berlaku di Brasil pada waktu itu. Nah, saat dia merintis komik ini, dia dan temannya ini dianggap telah melakukan perbuatan subversif, sehingga akhirnya dia dijebloskan ke penjara. Meskipun kemudian dia bebas, tapi selama dia menjalani masa kurungannya di penjara itu, dia mengalami berbagai siksaan. Pada tahun 1979, Paulo Coelho menikahi seorang teman lamanya yang bernama Christina. Istrinya Christina inilah yang mendorong dia untuk mewujudkan mimpinya menjadi seorang penulis. Mengikuti dorongan Christina, akhirnya dia mulai menggeluti kembali keinginannya yang sejak kecil, talenta yang sudah dia punya, yaitu menulis. Sayangnya buku pertama dan buku kedua mengalami penolakan, tidak laku di pasaran karena menurut banyak kritikus, dua bukunya ini berkualitas sangat buruk. Kemudian pada tahun 1987, Paulo Coelho menulis sebuah buku yang berjudul The Pilgrimage atau Ziarah. Ini buku yang sejak tadi saya pegang. Kemudian pada tahun 1988, Paulo Coelho menulis sebuah buku yang akhirnya melambungkan namanya sebagai seorang sastrawan dunia, yaitu The Alchemist, atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Sang Alkemis. Buku ini menceritakan perjalanan seorang anak yang bernama Santiago dan bertemu dengan seorang alkemis. Alkemis itu artinya ahli alkimia, dan berdasarkan pencarian saya di Google, alkimia itu berarti protosains yang menggabungkan unsur-unsur kimia, fisika, astrologi, seni, semiotika, metalurgi, kedokteran, mistisisme, dan agama. Sang Alkemis ini adalah buku favorit saya. Ditulis oleh Paulo Coelho pada tahun 1988, tapi saya sendiri baru membeli dan membacanya pada tahun 2008. Sampai hari ini saya masih menemukan buku ini di Gramedia, dan beberapa menit yang lalu sebelum membuat video ini, saya masih sempat membuka bukukita.com dan buku ini masih dijual. Betapa hebatnya buku ini, betapa terkenalnya buku ini sampai puluhan tahun kemudian masih tetap dijual. Setelah saya membaca riwayat hidupnya di Wikipedia dan di beberapa sumber lain, termasuk di buku-bukunya, salah satunya seperti ini, saya menemukan ada beberapa hal unik dari penulis favorit saya ini, yaitu perjalanan hidupnya itu tidak mudah. Orang tuanya yang tidak menyetujuinya untuk menulis, dia pernah dirawat di rumah sakit jiwa dan menjalani terapi yang mengerikan. Dia pernah menjalani hukuman di penjara dan mendapat banyak siksaan. Dan yang terakhir, yang paling bagus yang belum saya sampaikan adalah dengan menggunakan royalti dari hasil karyanya ini, Paulo Coelho membiayai Paulo Coelho Institute. Jadi institut ini adalah institut yang dibuatnya untuk membiayai anak-anak kurang beruntung. Sekarang kita akan membahas tentang buku-buku karya Paulo Coelho. Di perpustakaan saya menyimpan 15 buku yang ditulis oleh Paulo Coelho, dan semuanya sudah saya baca, dan dari buku-buku yang saya baca ini, Paulo Coelho patut disebut seorang sastrawan dunia. Ciri khas yang saya temukan hampir di setiap buku karya Paulo Coelho adalah di setiap buku itu, di depannya ada satu halaman yang khusus memuat satu kalimat yang berbunyi,
Maria yang terkandung tanpa noda, berdoalah untuk kami yang memohon pertolongan-Mu. Amin. Selain Sang Alkemis, ada satu buku karya Paulo Coelho yang paling saya suka dan sudah saya baca berulang-ulang, yaitu yang berjudul The Zahir. Di buku ini, Paulo Coelho bercerita tentang seorang suami yang ditinggalkan oleh istrinya dan dia berusaha untuk menemukan istrinya. Dalam pencariannya itu, dia menemukan banyak hal menyangkut spiritualisme, menyangkut agama, dan menyangkut psikologi yang membuat kita berpikir tentang kehidupan kita, tentang kepercayaan kita, tentang keyakinan kita. Dan ada satu pernyataan yang saya suka dalam buku ini, yaitu ini ada saya catat. Kita umat manusia punya dua masalah besar, yaitu yang pertama, mengetahui kapan harus mulai, dan yang kedua, mengetahui kapan harus berhenti. Buku ini juga Paulo Coelho membuat sebuah gagasan mengenai Bank Budi. Jadi, menurut Paulo Coelho, Bank Budi itu adalah bank yang paling besar di dunia dan bisa menyentuh semua sisi kehidupan. Bank budi itu adalah istilah yang Paulo Coelho pakai untuk urusan balas budi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Ini adalah buku yang paling saya rekomendasikan untuk kalian. Kalau kalian sudah tahu karya-karya Paulo Coelho, saya yakin kalian pasti sudah pernah membaca buku ini. Kalau kalian belum tahu karya-karya Paulo Coelho, dua buku ini yang harus kalian punya, yang harus kalian baca, yaitu Sang Alkemis dan The Zahir. Kemudian ada satu buku yang tidak biasanya yang dibuat oleh Paulo Coelho, yaitu buku yang berjudul Saat-saat Penuh Inspirasi. Kalau biasanya Paulo Coelho membuat novel yang penuh dengan muatan sastra, yang berkaitan dengan hal-hal menyangkut perenungan kehidupan. Di buku ini Paulo Coelho membuat cerita atau potongan-potongan tweetnya yang terkenal dan dikemas dengan ilustrasi. Di sini Paulo Coelho berkolaborasi dengan seorang ilustrator Korea, yaitu Jung Hwan Hwang. Kira-kira isi di dalamnya adalah seperti ini, kalian bisa lihat, lucu. Ini. Dan ini. Jadi ini juga salah satu buku yang saya suka, karena berbeda dari yang biasanya Paulo Coelho buat. Saya sangat senang karena saya sudah berbagi cerita tentang seorang penulis favorit saya, dan saya sudah menunjukkan kepada kalian buku-buku koleksi saya dari penulis favorit saya tersebut. Semoga video ini bisa memberi inspirasi kepada kalian untuk gemar membaca, karena seperti yang pernah saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa membaca itu adalah kegiatan yang menyenangkan dan kegiatan yang tidak pernah ada ruginya. Kalau kalian juga penggemar Paulo Coelho, tuliskan di kolom komentar buku apa yang sudah pernah kalian baca dan buku apa yang paling kalian sukai. Baiklah teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Jangan lupa dukung saya dengan cara subscribe channel saya, nonton video-video saya, like, comment, dan share. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.